baca caption gue ini, penyampaian yang di kepala abang tuh berbeda. Beda lah, Ini penjabarannya susah-susah gampang, tapi abang mengerti secara apa ya? Secara keseluruhan apa paham? Ada imajinasi di dalam itu, Bang. Mungkin ada imajinasi di dalam itu, Bang. Hah? Ada imajinasi di dalam itu. Iya, benar. Orang mau bilang ada imajinasi dalam ini, cuman secara abang pribadi susah untuk mengungkapkan. Yang bisa mengungkapkannya itu adalah orang yang buat ini, yang ya kau sendiri gitu loh. Yang secara konkret. Abang baca game di bawah tuh ada lagi di Chandra balas itu kalau nggak salah. Chandra, nggak ada. Ada baca ke bawah. Sampai oke mana? Ada lagi di. Oh, duduk ngopi nih. Enggak, yang tadi itulah. Komentar tadi. Komentar. Ya itu aja Andre. Terus cuma butuh aqua kata si Egi. Udah. Aku tahu tapi aku slow. Ini orang ini mikirnya ke sana semua. Iya. Terus si Tibet. Asli Anda sangat menarik katanya. Tibet. Ah udah terus. Enggak ada ya. Lu. Itu aja. Jadi kau kan ada imajinasi kan? Apalah imajinasimu buat kata seperti itu? Coba kau tanya. Abang? Itu apalah imajinasimu kau buat kata seperti itu? Tentang susahnya hidup tuh, Bang. Tentang susahnya hidup kan? Iya. Kita beda spek, bos. Lu makan nasi 3 piring sehari biar kuat kerja. Gua cuma butuh 10 butir beras 3 hari 3 malam bisa jaga dunia. Iya. 10 butir beras bisa jaga dunia. Bisa jaga dunia. 3 hari 3 malam bisa jaga dunia. Menjebak. Jadi buat orang-orang yang tukang tarik, udah tukang rakit bom. Buat orang-orang yang masih mengarah ke sana, pikirannya ke sana. Ini menjebak nih karena 3 hari 3 malam. Ada bahasa 3 hari 3 malamnya. Iya. Nah, orang kejebak di sana. Terus aku gini tuh, Bang. Itu kenapa nggak kejebak ke sana? Coba Bang. Kita beda karena jelas kita beda pemikiran. Coba Abang jabarkan bahasa Soekarno. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia katanya. Betul. Coba Abang jabarkan itu. Yaitu beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Itu penjebakannya. Seorang pemuda yang benar-benar gitu, yang pemikir, udah yang bisa diarahkan, yang bisa membentuk sesuatu. Dah. Ini sulit abang. Terus abang jabarkan sama kata-kataku tadi. Beri aku 10 butir beras akan kujaga 3 hari 3 malam dunia. Bisa nggak, Bang? Gimana? Tadi udah dapat Abang peribahasa Soekarno itu kan. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Bisa Bang pelan-pelan mendapatkan? Bisa Bang bayangin pelan-pelan kan? Bisa. Terus Abang balikkan dia ke awal. Beri aku 10 beras butir akan kujaga dunia 3 hari 3 malam. Iya, oke. Nggak paham, Bang? Iya, udah paham. Belum dapat, Abang. Kurang lebih dapat lah. Nggak ku pandang upahku berapa, kalau bagus yang ku kerjakan. Itulah deh, Bang. Iya. Nggak ku pandang upahku berapa, kalau mulia yang kau suruh yang harus dijaga,
kerjakan. 10 butir aja beras kasih sama aku. Disuruh jaga dunia kita dari kedamaian 3 hari 3 malam. Kita jaga pasti. Karena mulia kerjaannya. Benar-benar. Beri aku 10 pemuda aku guncangkan. Beri aku pemuda yang benar-benar yang betul-betul ya satu siapa lah kalau dia di Soekarno itu kan beri aku 10 pemuda yang benar-benar membangun. Iya, yang betul-betul membangun, punya ambisi yang kuat, yang bisa membahasakan hal-hal yang dewasa. Enggak, itu salah, Bang. Iya, itu salah satu. Dengar dulu. Bisa membawa hal-hal yang dewasa dan punya apa ya? Bukan itu dia, Bang, temanya, Bang. Caja dulu gini dia. Nah. Ya. Enggak, iya. Ini pikiran abang lagi abstrak ini, ya. Jadi kau terimalah dulu. Udah. Ini pikiran abang lagi abstrak. Dia tuh kalau si peribahasa Soekarno itu bukan kayak gitu, Bang. Bukan orang yang bisa. Bukan orang yang bisa. Berarti dia udah ini Gustavo, Bang, tema itu ya. Cara nanggapinya gini, Bang. Gimana? Dia cuma pemuda. Itu berarti dia berarti udah mengakui dirinya punya kapasitas. Teacher. Iya, betul. Oh, teacher, guru. Pemuda yang biasa-biasa pun diajari dia untuk mengguncangkan dunia gitu. Diajari dia cara-caranya. Dia udah seperti ya, pas. Gitu caranya, Bang. Cara nanggapnya gitu. Betul. Pas. Itu betul pas kau bilang itu. Itu termasuk udah benar. Termasuk di kepala abang juga. Itu cuma belum terucapkan aja. Cuma kepala abang tadi berpikir abstrak. Nah, jadi abstraknya keseluruhan. Jadi nggak harus yang tunggu. Abstrak keseluruhan karena sekarang di masa kita di masa muda kita, anak-anak muda yang kita jumpai adalah udah kebanyakan pembahasan yang dibahas pembahasan tidak penting. Iya. Udah apalagi udah tercakup narkoba. Udah. Mana? Sila, aku kadang-kadang kan begitu. Atau seperti temanmu tadi yang ngomong masalah dianggarkan dia masuk penjara kan? Kan yang kita temui gitu. Jadi apa abstrak? Udah. Jadi pendewasaannya hanya membicarakan dirinya. Ya kan? Yang dimaksud Soekarno tadi adalah 10 pemuda ini yang bukan lagi tentang dirinya gitu loh. Bukan kita dua lah salah satunya pemuda yang bilang kita termasuk pemuda itu 10 tadi diantaranya. Kita nggak mintingin diri kita lagi. Setelah kita tahu ini begini kan begitu. Dan kita dibawa untuk mengguncang dunia kan gitu kan? Iya. Kurang lebih ya. Nah terus gimana terus? Jadi aku bilang tadi peribahasa itu makanya dipandang orang gagah. Dia mengakui dia punya kapasitas dan dia mengakui dia punya kemampuan. Walaupun pemuda tadi pelongo, nggak tahu apa-apa, yang penting berikan aja padaku. Berarti akan diajari dia bagaimana cara mengguncangkan dunia. Iya. Betul pas yang kau bilang. Jadi dia cuma mengatakan berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Berarti pemuda apa aja bisa diguncangkan dunia. Iya betul pas yang kau bilang. Diajari dia lagi berarti kan gitu. Berarti dia udah kapasitasnya di situ ada kesombongan, di situ ada kegagahan, di situ ada metode perjuangan juga. Ada wibawa. Teacher. Pasnya.
Itu bahasa itu abang sadar adalah itu sudah lama abang baca. Sudah ada 5 tahun abang mengetahui bahasa Soekarno. Usia abang mengetahui itu bisa dibilang 2000 berapa ya? 2017 kayaknya, 2016-an. Udah. Tapi secara sadar keseluruhan, abang tahu, abang bisa menjabarkan sedikit demi sedikit ya, enggak secara keseluruhan lah, sorry, sedikit demi sedikit dari bahasa Soekarno itu ketika abang mengetahui tentang penggalangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Udah. Jadi pada 1945 kemerdekaan kita Indonesia ini adalah masih internal, masih hanya sebangsa kita ini, tapi belum diakui dunia. Udah, ini merinding apa sih? Belum diakui dunia, masih internal negeri aja. Udah, makanya Jenderal Sudirman pada saat itu masih mengawas dari hutan-hutan kan pada saat itu. Masih ada serangan-serangan pada saat Pulau Jawa. Udah. Pada tahun 1947 Indonesia mulai penggalangan suara dari negara-negara di PBB. Dan ada 5 orang dikerahkan Soekarno pada saat itu. 1 Agus Salim dari Sumatera Barat ke Padang. Itu luar biasa sekali kisahnya. Agus Salim itulah yang membahasakan pemimpin adalah menderita. Agus Salim. Kedua, Sucat Moko ini kan ada ya. Pernah nggak kau lihat di YouTube itu, di short YouTube atau di TikTok itu yang 5 orang itu duduk begagah kan di kursi PBB. Udah, pokoknya Agus Salim, Sucat Moko ini juga dari Padang, masih berusia 25 tahun dia tuh. Nah, terus Sultan Syahir dari Padang, 3 orang yang dari Padang, dari Sumatera Barat, itu bukan Padang, Sumatera Barat. Nah, terus Jojo Hajikusumo, bapaknya Prabowo. Terus lagi ada satu lagi dia, aduh lupa bang. Kayak ada tambah yang namanya. Nah itulah ada 5. Itulah. Jadi abang melihat Sucat Moko ini, dia baru kalau Agus Salim kan memang dia udah orang tua. Dia udah orang tua. Yang paling muda di situ Sucat Moko. Masih 25 tahun. Jadi si Sucat Moko inilah abang pandang. Yang secara pandang, pikir abang nggak entah kenapa abang ke sana. Beri aku 10 pemuda. Ini salah satunya. Bahasa Soekarno yang bahasa Soekarno yang besar tadi kan. Iyalah. 5. Nah, mereka lah pelan-pelan mencari apa penggalangan suara-suara dari negara. Dari Mesir, Lebanon. Makanya pertama kali itu dapat dari Mesir, Lebanon, baru tiba-tiba menyeluruh. Barulah di situ PBB mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Nah, disitulah mulai pelan-pelan masuk peti semua senjata ini, senjata Belanda. Mundurlah mereka, pulang secara pelan-pelan. Karena Indonesia udah merdeka secara PBB. Makanya bahasa Inggris orang itu kan bagus sekali. Dan Agus Salim inilah sosok ketika mendatangi acara di Inggris, di Pangeran atau dan Ratu Inggris pada saat itu, pada tahun berapa lupa bang, 19-an lah, udah 40 atau 50-an lagi udah. Pada saat lagi rame-rame ini orang-orang petinggi semua di sini, ratunya apa segala macam dari negara-negara mana, orang-orang penting. Agus Salim di situ ngerokok dengan tongkat
itu, jenggotnya. Dan dia udah orang tua nih, merokok. Dan rokok itu kena. Nggak nyaman ini semua. Nggak nyaman. Datanglah pangeran Inggris. Udah menegur Agus Salim merokok. Udah. Dibilang Agus Salim lah. Kau mencium bau tembakau dalam bahasa Inggris lah kan. Kau mencium bau rokok ini katanya. Apalagi Agus Salim ini dia fasih seni bahasa. Dalam bahasa Inggris. Kau mencium bau rokok tembakau ini. Ini tembakau ini asal dari negeri kami. Inilah membuat bangsamu berbondong-bondong mendatangi negeri kami. Itu langsung disambut dia. Pada saat itu dia dicuekin. Agus Salim ini dicuekin. Nah, merinding aku cerita. Kalau cerita sejarah ini beda, merinding. Nah, jadi dia dicuekin lah, biasa-biasa aja. Loh, langsung disambut dia, dijamu. Sementara si pangeran Inggris tadi sibuk menyambut yang lain-lain dari negara-negara lain. Padahal Agus Salim ini dari perwakilan dari Indonesia. Hadiri pangeran Inggris. Itulah yang dikerahkan Soekarno pada saat itu. Hai sir, cemalah bahasanya kan kota dengan wibawanya dia. Abang udah bisa membayangkan dengan wibawanya dia. Asap yang kau hirup ini, tembakau ini asal dari negeri kami. Inilah membuat bangsa berbondong-bondong mendatangi negeri kami. Tapi jadi ada tiga orang dari Sumatera Barat pada saat itu. Udah, dan satu dari Jawa Tengah, Bapak Jojo Haji Kusumo, bapaknya Prabowo Subianto. Satu lagi Charles Tambah. Ini abang lupa pasangan dari mana. Dan paling muda tuh Soekarno. Abang ikuti garis-garisnya dia tuh. Rupanya luar biasa Soekarno sampai tua-tua tuh. Dan buku-buku mereka banyak, buku-buku luar karya-karya mereka ini. Agus Salim, Soekarno. Udah. Jadi itulah yang membuat abang. Dan abang teringat dengan bahasa Soekarno yang bekerjalah seperti orang Jawa, berbicara seperti orang Batak, dan berpikirlah seperti orang Padang. Nah, itu sampai ke sana juga bahas pemikiran abang Tiar. Iya. Kenapa abang nyampe berpikirlah seperti orang Padang? Pada tahun 1947, bahkan penggalangan suara-suara kemerdekaan, mencari suara agar Indonesia diakui kemerdekaannya, dan Indonesia adalah negara yang berdaulat. Pada saat itu, Agus Salim, Soekarno, sama Sultan Syahid. Dan paling muda, masih umur usia 25 tahun. Luar biasa itu. Tapi ada banyak juga sejarah-sejarah terbalik yang diucapkan orang, Bang. Tentang Indonesia, Bang. Tentang kemerdekaan Indonesia. Hah? Banyak juga sejarah-sejarah Banyak juga sejarah-sejarah yang berkeliaran di media sosial, di buku-buku bajakan tentang sejarah Indonesia. Tahu Bang misalnya apa? Misalnya kemerdekaan kita lah. Peperangan. Beruntung aja. Pada saat kita dijajah Jepang. Kenapa? Kita kenapa? Keberuntungan sama kita, maksudku pada saat kita dijajah Jepang. Udah? Diturunkanlah bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ya orang itu mau nggak mau mundur. Ya. Karena negaranya lagi berantakan. Ya. Nah, itulah yang banyak dibilang orang keberuntungan negara kita bisa merdeka. Karena adanya tragedi itu. Oh itu ya? Iya.
Kalau orang itu Bisa nggak- jadi. kalau orang itu nggak mundur, bisa kita kalah kita. Bisa jadi ya. Dia udah memang sebenarnya udah memang garisnya seperti itu ya. Ya kan? Itulah Kebetulan kita ada di garis itu. itulah politik itulah yang katanya politik gelap yang disembunyikan. Banyak lah yang disembunyikan, banyak sekali yang disembunyikan. Itu dia. Karena pada saat perang dunia kedua itu kan dijatuhkan bom itu ke Hiroshima dan Nagasaki kan. Sementara tentara Jepang kan banyak di Indonesia. Iya, mundur mereka ya. Jadi bermunduran lah mereka. Karena negaranya lagi iya, berantakan di sana. Makanya iya. Terus ada juga pembaca itu soal Jepang ketika Hiroshima Nagasaki. Banyak tragedi yang sangat luar biasa yang paling tragedi yang paling gelap di sejarah di seluruh sejarah Jepang, Pak. Udah itulah Hiroshima dan Nagasaki habis seluruh. Dan pemimpinnya cuma bilang kumpulkan semua guru, ada berapa guru yang tersisa gitu kan? Iya, karena pernah baca itu nggak? Iya, tahu. Karena guru kan untuk mengajari. Iya. Kita kurang bahkan bom ini pun kita kurang pengetahuan. Apa? Dan kita nggak berpengetahuan tentang bom ini dan kurang pengetahuan tentang datangnya bom ini atau keseluruhan lah. Jadi kumpul kalau semua guru-guru, dari situlah terbangun semua Jepang sampai hari ini. Iya betul. Itu dia. Itulah sejarahnya. Banyak. Tapi sejarah kita juga memang nggak kalah luar biasa, Tian.